Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semuanya bersama Magen TV. Ya, cara paling masuk akal bangun tabungan dari nol tanpa ngoyo dan tanpa drama. Lo sadar nggak? Banyak orang yang pengen punya tabungan tapi malah stres di tengah jalan. Padahal bangun tabungan itu bukan soal maksa diri, tapi soal ngerti ritmenya gitu. Gue mau lo dengerin ini pelan-pelan, karena ini bukan motivasi kosong, ini cara paling masuk akal buat mulai dari nol tanpa nyiksa diri, tanpa drama, dan tanpa harus punya gaji besar duluan. Ya, sebelum lanjut, gue mau lo klik like. Ya, tulis di kolom komentar kenapa lo pengen mulai nabung dan subscribe Magen TV ini biar lo nggak ketinggalan cerita kayak gini. Ya, karena di sini kita nggak bakal bahas cara cepat kaya, tapi cara tenang buat bangun fondasi finansial yang benar. Ya, oke lanjut. Dulu gue juga kayak lo, pengen punya tabungan, tapi setiap bulan uang selalu habis. Bukan karena gue boros, Bro. Tapi karena gue nggak punya sistem. Sistem itu yang penting, Bro. Gue pikir nabung itu cuma soal niat. Ternyata niat doang nggak cukup kalau nggak diarahin gitu. Dari situ gue mulai pelan-pelan cari cara yang bisa jalan buat gue sendiri. Langkah pertama yang gue lakuin bukan cari penghasilan tambahan, tapi ngitung ulang arus uang gua, begitu. Gue pengen tahu kemana sih semua uang gua pergi, gitu kan. Gue bikin catatan kecil dari jajan, transport receh, kayak parkir. Awalnya ribet sih, tapi dari situ gua sadar, bocor kecil itu sumber utama kenapa tabungan gua nggak pernah tumbuh, gitu. Setelah tahu kebocoran, gue mulai bikin kategori uang bulanan gue bagi tiga nih. Ada kebutuhan, tabungan, dan kesenangan. Bukan biar hidup kaku bro, tapi biar semua punya tempatnya. Karena selama ini masalahnya bukan kurang uang, tapi uangnya berantakan tuh manajemennya. Begitu gue kasih arah, semua mulai lebih ringan bro. Kan gue catat tuh ya. Kunci utama dari perjalanan ini adalah nggak ngoyo sih. Banyak orang gagal nabung karena maksa diri di awal. Mereka langsung potong setengah gaji terus stres sendiri gitu. Gue nggak mau kayak gitu bro. Gue mulai dari kecil 5% dulu baru naik. Kalau udah nyaman, nabung tuh kayak olahraga. Lo harus bangun stamina dulu. Stretching ibaratnya. Bulan pertama hasilnya kecil banget. Tapi anehnya gue ngerasa puas karena untuk pertama kalinya gue bisa nahan diri bro. Gue mulai sadar rasa tenang datang tuh bukan dari jumlah uangnya, tapi dari rasa kontrol yang mulai tumbuh. Dari situ gue mulai percaya yang penting bukan besarnya, tapi konsistensinya. Gue bikin satu trik kecil buat diri diri gue sendiri. Setiap kali gue pengen beli hal nggak penting ya, gue tunda 24 jam gitu. Gue pikir lagi deh. Gitu. Kalau besok masih kepengen, ya baru gue beli. Lucunya 80% keinginan itu hilang keesok harinya gitu. Dari situ gue sadar keuangan yang sehat dimulai dari kesadaran bukan larangan. Bulan kedua gue nambah target. Gue nggak fokus di jumlah tapi di proses. Gue mulai pakai metode pisahin dulu baru belanja. Jadi setiap kali gajian gue langsung mindahin sebagian kecil ke rekening khusus tabungan. Otomatis gue ngerasa aman duluan tuh sebelum mikirin belanja gitu loh. Dan itu ngebantu banget bro ngurangin stres. Untuk finansialnya waktu itu gaji gue cuma ya sekian jutaan lah. Tapi karena sistemnya jelas, gue tetap bisa nabung 100.000 per bulan. Kedengarannya kecil sih. Tapi buat gue itu bukti kalau sistem gue tuh jalan gitu. Setiap kali gue nambah saldo, gue ngerasa kayak lagi upgrade versi diri gue sendiri.
Dan itu bikin gue semangat buat lanjut, gitu. Gue juga belajar satu hal penting, Bro. Lo nggak bisa ngatur uang kalau lo belum bisa ngatur pikiran. Karena pengeluaran itu seringkali hasil emosi, Bro. Bukan kebutuhan, emosi. Gue mulai latihan mikir dulu sebelum beli nih. Pertanyaannya cuma satu. Ini bantu hidup gue jadi lebih baik atau cuma bikin senang sesaat? Tuh barang yang gue pengen beli nanti nih. Di bulan ketiga gue mulai tambahin elemen baru. Setiap kali gue pengen beli hal yang gak penting, gue tulis 3 hal yang udah gue punya dan gue syukurin. Aneh tapi efektif gitu. Karena waktu lo sadar, lo udah punya banyak hal. Keinginan buat boros jadi berkurang sendiri, Bro. Satu hal yang bikin gue kaget, ternyata nabung itu efeknya ke mental juga ya. Gue jadi lebih tenang, nggak panikan kalau ada kebutuhan mendadak. Gue ngerasa punya pegangan, dan buat orang yang hidup pas-pasan, punya rasa aman itu berharga banget gitu. Itu bukan soal uangnya, tapi soal kontrol hidupnya. Gue pernah ngerasa gagal waktu tabungan cuma ratusan ribu ya. Tapi ternyata itu titik awal yang paling penting. Karena dari situ gue ngerti, gue bisa bukan bikin kaya ya, tapi bisa disiplin gitu. Dan disiplin itu pondasi utama. Semua kemajuan finansial tuh berawal dari disiplin, Bro. Konsisten gitu. Sekecil apapun lo mulai, waktu bulan keempat, waktu bulan keempat nih, ya gue mulai main angka udah. Ya tadi eh, bulan pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat nih gue udah mulai konsisten dan mulai main angka nih. Gue set target tahunan, bukan bulanan lagi. Kenapa? Karena fokus jangka pendek itu bikin stres gitu. Tapi kalau targetnya setahun, lo kasih waktu buat diri lo adaptasi. Gua tulis di catatan tahunan ini, gua harus punya 2 juta misalkan. Sederhana tapi terukur banget, Bro. Dari situ gue mulai nikmatin prosesnya, gue nggak lagi ngerasa nabung itu beban. Gue malah ngerasa bangga tiap kali bisa nambah 100 ribu lagi gitu. Karena gue tahu gue nggak lagi main cepet-cepetan nih, tapi maraton. Dan di dunia finansial, yang menang itu bukan yang cepat, tapi yang tahan lama. Bulan kelima nih, gue mulai nerapin prinsip 3S, yaitu sadar, simple, stabil. Sadar artinya lo tahu arah uang lo. Simple artinya sistem lo nggak ribet. Dan stabil artinya lo nggak gampang nyerah. Karena banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena sistemnya terlalu rumit buat dijalanin lama-lama gitu. Gue juga mulai pisahin rekening, ya. Satu buat kebutuhan harian, satu buat tabungan. Tujuannya biar mata gue nggak kegoda. Karena kalau lo lihat uang banyak di satu tempat, tangan lo tuh gatel, Bro. Ini bukan soal jumlah, tapi strategi buat jaga niat. Dan ternyata itu ngebantu banget. Pas gue lihat hasil di akhir bulan, gue senyum, Bro. Gitu. Walaupun belum gede, tapi jelas arahnya, ya. Kita hidup ini harus punya arah atau tujuan ya. Karena kapal Titanic aja yang canggih ada arahnya gitu. Ada navigasi ya, arahnya gitu. Manusia apalagi gitu, harus ada arah gitu. Dulu gue cuma punya satu rekening yang selalu kosong di akhir bulan. Sekarang gue punya 2, dan salah satunya isinya nggak berkurang. Rasanya kayak punya versi baru dari hidup gue yang lebih rapi. Satu hal yang gue pelajari dari perjalanan ini ya, jangan buru-buru. Karena keuangan itu sprint, tapi perjalanan panjang ya. Keuangan itu bukan sprint, tapi perjalanan panjang. Lo lambat asal nggak berhenti. Dan setiap kali lo berhasil, namun diri buat nggak beli ya, berhasil nahan diri ya buat nggak beli, itu adalah hal penting. Itu udah kemajuan besar banget, Bro. Gue mulai belajar tentang prinsip tabung ya, tabungan bertujuan ya supaya nggak cuma bisa nabung asal numpuk, tapi saldo punya nama. Ada tabungan buat darurat, ada buat liburan, ada buat investasi kecil. Dana darurat ya,
Itu bikin gue semangat karena gue tahu setiap uang punya makna. Ya, kadang gue masih, masih bisa godaan juga sih. Ada diskon, ada promo, ada ajakan nongkrong, tapi gue selalu ingat, gue nggak harus ikut semua orang. Hidup hemat bukan berarti pelit, tapi berarti sadar prioritas. Lo boleh nikmatin hidup, tapi jangan sampai lo jual ketenangan lo buat kesenangan sesaat. Setelah jalan 6 bulan, tabungan gue baru 2 juta lebih. Tapi gue ngerasa kayak punya kekayaan baru. Rasa tenang, gue nggak lagi deg-degan nunggu gajian. Gue punya pegangan walaupun kecil, dan itu jauh lebih berharga daripada punya gaya hidup yang kelihatannya keren tapi rapuh di dalam. Gitu. Di titik itu gue sadar nabung bukan soal punya uang banyak, tapi soal ngubah cara mikir ya. Karena begitu mindset lo berubah, perilaku ikut berubah. Lo mulai ngerasa cukup bukan karena punya segalanya, tapi karena lo ngerti cara ngatur apa yang udah lo punya. Coba, nah bulan ke-7 nih, gue mulai otomatisin semua. Begitu gajian masuk, tabungan langsung auto transfer ke rekening kedua, biar nggak ada drama mikir masukin sekarang atau nanti ya, atau ragu atau lupa. Dan dari situ gue ngerti sistem lebih penting dari semangat ya. Karena semangat bisa turun tapi sistem bakal tetap jalan sih. Yang lucu begitu gue berhenti ngoyo, justru hasilnya cepet. Karena gue nggak stres, gue jalan santai tapi konsisten. Dan setiap kali gue ngelihat angka di rekening tabungan naik ya, gue ngerasa semua usaha kecil gue akhirnya mulai berbuah. Sampai akhirnya gue sadar nabung itu bukan sekedar kegiatan finansial, tapi latihan karakter. Lo belajar sabar, nahan diri, dan tanggung jawab. Lo belajar percaya sama proses. Karena semua hal besar dalam hidup termasuk kebebasan finansial selalu dimulai dari langkah kecil yang lo lakuin terus-menerus, bro. Gitu. Gue juga mulai nyadar kalau lo pengen kaya beneran, lo harus belajar jadi orang yang tenang dulu. Karena orang panik kan nggak bisa jaga uang. Lo banyak, tapi kalau pikiran lo nggak stabil, hasilnya tetap nol. Tenang itu pondasi utama. Semua keputusan finansial yang sehat ber, ber, berawal dari ketenangan, bro. Sekarang gue mulai lihat perubahan nyata. Dulu tiap akhir bulan gue stres, sekarang gue tenang. Dulu gue takut lihat saldo, sekarang gue malah rajin buka aplikasi bank buat lihat progres. Dari situ gue ngerti tabungan bukan cuma angka, tapi simbol kemajuan diri lo sendiri. Gue mulai masuk fase di mana nabung udah bukan beban, tapi kebiasaan. Kayak sikat gigi lah, lo gak mikir lagi kan, lo cuma lakuin. Dan anehnya, makin otomatis gue nabung, makin enteng hidup gue. Perubahannya kayak gue nggak lagi panik tiap kali ada pengeluaran mendadak, karena gue tahu gue udah nyiapin perisai kecil buat diri gue sendiri, buat jangka panjang. Tiap kali ada uang lebih, gue nggak buru-buru belanja. Gue tanya dulu ke diri gue, uang ini bisa kerja buat gue nggak ya? Kalau jawabannya iya, ya gue taruh di tempat produktif. Kalau enggak, gue biarin dulu. Karena gue belajar sabar itu bagian dari strategi finansial loh, bro. Sabar itu bagian dari strategi finansial. Lo gak harus selalu gerak. Kadang diam pun bisa jadi langkah yang kuat. Gue juga mulai ngelihat hubungan baru antara waktu dan uang. Dulu gue pikir kerja keras terus-menerus itu satu-satunya jalan. Tapi ternyata kerja keras tanpa arah itu cuma bikin capek. Sekarang gue kerja lebih cerdas, bukan lebih lama. Karena tujuan akhir gue bukan cuma punya uang, tapi punya waktu buat nikmatin hidup. Bulan ke-8 nih, gue mulai punya mini goal ya. Misalnya nabung 500.000 per bulan ya, buat upgrade laptop, misalkan 2 juta, buat liburan kecil ya, tujuan biar gue tetap punya motivasi jangka pendek. Karena kalau semuanya buat masa depan doang, kadang lo bisa kehilangan semangat ya. Hal begitu perlu juga gitu. Misalkan sepatu udah rusak nih, udah perlu beli ya beli dulu deh gitu. Dan ini penting banget biar lo tetap enjoy prosesnya. Lucunya begitu gue punya sistem dan arah, gue jadi jarang banget ngomong gue nggak punya uang gitu loh.
Karena ternyata bukan uang yang kurang, tapi prioritasnya yang salah. Begitu lo punya sistem jelas, uang kecil pun bisa terasa cukup. Dan rasa cukup itu bro, bikin lo lebih bahagia daripada angka besar. Yang nggak pernah puas tuh. Jadi gue mulai sadar kalau tabungan gue bukan cuma angka, tapi bukti kedewasaan. Karena lo nggak mungkin bisa nabung kalau lo belum bisa ngatur diri. Lo harus bener sabar, belajar sabar, ngalah sama ego, dan ngatur emosi. Dan begitu lo bisa jaga itu semua, duit bakal ngikut sendiri tanpa harus dikejar, bro. Sekarang gue juga punya satu ritual kecil nih. Tiap pagi sebelum mulai kerja, gue lihat saldo dan bilang ke diri gue, terima kasih udah sabar. Ya, kedengarannya lebay. Tapi itu bentuk apresiasi ke diri sendiri. Karena kadang lo harus jadi orang yang paling dulu ngucapin terima kasih buat diri lo yang udah bertahan. Setiap kali gue cerita soal perjalanan ini, banyak yang bilang gue beruntung. Tapi mereka nggak lihat 5 tahun gue nahan diri. 5 tahun gue nyatet pengeluaran. 5 tahun gue ngelawan rasa males. Jadi kalau lo lihat hasilnya, itu bukan keajaiban gitu. Ini hasil dari keputusan kecil yang diulang ribuan kali, bro. Gue ulangin ya. Ini adalah hasil dari keputusan kecil yang diulang ribuan kali dengan konsisten. Ya, ingat ini bukan keajaiban. Ini hasil keputusan kecil. Ya, sekarang gue bilang bisa bilang cara paling masuk akal buat bangun tabungan dari nol itu bukan cari jalan cepat, tapi cara jalan yang bisa lo jalanin lama. Karena percuma lo sprint kalau berhenti di tengah gitu. Tapi kalau lo jalan pelan-pelan, suatu hari lo nyampe sampai tujuan ya. Nah, buat lo yang lagi dengerin ini, gue cuma mau bilang satu hal. Jangan tunggu siap buat mulai. Karena nggak akan pernah ada momen siap. Lo cuma perlu satu hal, langkah pertama. Mau 1.000, mau 10.000, ya mulai aja gitu. Karena nanti lo bakal kaget ngeliat seberapa jauh langkah kecil itu bisa ngebawa lo. Dan akhirnya, gue mau lo inget ini, tabungan itu bukan tentang uang, tapi tentang pilihan. Lo nabung biar bisa bilang enggak ke hal yang enggak lo mau, dan iya ke hal yang benar-benar penting. Karena kebebasan finansial bukan tentang saldo, tapi tentang ketenangan, ya. Dan ketenangan itu cuma datang ke orang yang jalan pelan tapi konsisten. Jadi kalau lo ngerasa cerita ini ngasih lo semangat, ya bantu orang lain ya untuk mendapatkan semangat yang sama, bro, ya dengan cara like, ya komentar, ya subscribe, ya di Magen TV, ya. Bisa juga kita kan ada sewa mobil ya di Jabodetabek dan se-Nusantara juga bisa kita support with and without driver. Kemudian juga tour travel kita juga bisa ya, bisa di order ya di link di bawah ini. Begitu. Akhirnya gue cuma mau bilang satu hal terakhir. Lo nggak harus kaya buat tenang, tapi lo harus tenang buat bisa jadi kaya. Karena semua kekayaan sejati lahir dari kepala yang jernih dan langkah yang sabar. Sekali lagi konsisten. Ya, jadi mulai hari ini jangan ngoyo. Jalan aja pelan tapi jangan pernah berhenti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.